Assalamualaikum dan selamat siang Sobat Musik dimanapun kamu berada. Balik lagi nih bareng aku Ruktiana Mani yang siap temanin siang kamu yang cerah ini dengan segudang info seru seputar dunia musik. Gimana nih kabar kamu hari ini? Semoga sehat selalu ya. Aku harap kamu udah siap ya buat journey kita hari ini mengarungi samudra musik yang luas dan penuh kejutan. Oke, mari kita mulai perjalanan kita dari fenomena yang seakan tak ada habisnya, K-pop. Jadi kali ini kita membahas K-pop karena rasanya setiap hari selalu ada berita baru yang bikin kita geleng-geleng kepala saking luar biasanya. Dari comeback yang memecahkan rekor, debut-debut grup baru yang langsung mencuri perhatian, sampai terdunia yang tiketnya langsung ludes dalam hitungan detik. Kita tahu juga sih kalau K-pop ini bukan cuma sekedar musik, tapi udah jadi gerakan global yang ngajak semua orang ikutan wave-nya. Ngomongin K-pop, kayaknya gak lengkap kalau kita nggak bahas grup yang satu ini. Ya, siapa lagi kalau bukan Seventeen. Grup ini memang punya magic tersendiri ya. Dari album terbaru mereka yang baru rilis yang berjudul Seventeen Is Right Here, bukan cuma mencetak rekor penjualan yang gila-gilaan, tapi juga ngasih kita vibe yang super positif dan penuh energi. Contohnya aja nih lagu Maestro. Pas sebut judulnya saja langsung nyangkut tuh musiknya di kepala aku dan rasanya pengen joget nih. Yang lebih kerennya lagi, mereka nggak cuma jago nyanyi dan ngedance loh, tapi juga terlibat langsung dalam proses produksi musik mereka. Selalu banget deh sama mereka yang selalu totalitas dalam berkarya. Terus ada nih, siapa sih yang nggak kenal dengan grup yang bernama IVE? Pasti semua kenal dong. Grup cewek yang satu ini memang visual dan talented banget. Lagu-lagu mereka kayak Hey Ya atau I Am selalu berhasil bikin kita ikutan nyanyi keras-keras. Yang mereka pakai itu yang kayak fresh dan chic selalu berhasil menarik perhatian. Makanya gak heran kalau setiap comeback mereka ini selalu ditunggu-tunggu dan langsung jadi trending topic di mana-mana. Ada lagi nih guys, dan jangan lupakan pendatang baru nih loh, yang langsung jadi idola. Ayo siapa? New Jeans. Mereka ini punya vibe yang beda dari yang lain dengan musik yang dreamy, easy listening, dan konsep yang unik. Kayak lagu How Sweet yang baru rilis langsung jadi trending topik dan bahkan banyak banget yang bikin dance challenge-nya. So I've been praying so hard for a miracle. 부르고 있어 나의 이름을. Di sini mereka membuktikan kalau musik itu nggak harus selalu ngebeat dan powerful, tapi juga chill dan bikin kita nyaman. Makanya yang bikin K-pop ini makin seru itu bukan cuma musiknya loh, tapi juga fashionnya yang selalu jadi transgender, koreografinya yang inovatif, dan interaksi mereka dengan fansnya yang super akrab. Makanya gak heran kalau nengok fandom K-pop itu solid banget dan militan. Mereka rela-rela begadang cuma buat streaming MV baru atau ikut voting buat idola mereka. Gue salut banget deh buat para fans K-pop ini yang loyalitasnya luar biasa. Oke, tadi itu kan seputar dunia K-pop ya. Jadi sekarang ini kita membahas musik Indonesia yang gak kalah seru dan membanggakan. Kita tahu bahwa pop Indonesia sekarang itu lagi di puncak-puncaknya. Banyak banget musisi muda yang bermunculan dengan karya-karya yang jujur, relatable, dan bikin kita ketagihan dengerinnya. Salah satunya itu, siapa sih yang gak kenal dengan Nadine Amiza, yang memiliki suara yang lembut, lirik-liriknya yang puitis dan penuh makna, selalu berhasil menyentuh relung hati pendengarnya. Lagu-lagu seperti Rayuan Perempuan Gila atau Bertahun, itu bukan cuma sekedar lagu, tapi udah jadi soundtrack perjalanan hidup banyak orang. Nadine ini berhasil membawa nuansa baru dalam musik pop Indonesia dengan kejujuran dan kedalaman liriknya.
Kolaborasi antara Arsy Widianto dan Tiara Andini juga selalu jadi spotlight karena chemistry mereka berdua di panggung maupun di lagu itu emang gak ada obatnya. Lagu-lagu duet mereka seperti Cinta Salah selalu jadi favorit, apalagi buat kamu yang lagi kasmaran atau justru lagi patah hati. Makanya semangat ya yang lagi patah hati. Oke, yang bikin musik pop Indonesia sekarang ini makin asik adalah keberanian para musisinya untuk bereksperimen dengan berbagai genre dan lirik yang lebih berani. Di sini mereka nggak takut ngangkat tema-tema yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, dari percintaan, persahabatan, sampai isu-isu sosial. Makanya kita sebagai pendengar jadi makin gampang terhubung sama lagu-lagu mereka. Jadi kita sempat singgung nih kayaknya sedikit tentang loyalitas fandom K-pop yang luar biasa kan. Nah ini juga berlaku buat genre musik lainnya. Sobat musik, komunitas penggemar itu bukan kekuatan yang dahsyat banget. Mereka bukan cuma sekedar pendengar, tapi juga jadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan karir seorang musisi. Dari mendukung idola lewat streaming lagu, membeli hadiah, sampai datang ke setiap konser. Mereka bisa jadi super system lah intinya, jadi di luar biasa lah. Bahkan seringkali jadi keluarga kedua bagi para musisi. Solidaritas antara sesama penggemar juga bikin pengalaman bermusik jadi lebih seru. Kita bisa berbagi cerita, rekomendasi lagu, bahkan bareng-bareng war tiket konser. Itu sangat seru sih. War tiket konser, ujung-ujungnya gak dapat, sedih tapi seru. Makanya musik ini tuh menyatukan, menciptakan ikatan yang kita nggak tahu orangnya itu seperti apa jadi tahu. Intinya menyangkut musik itu sangat menyatukan dan menciptakan ikatan. Oke lah guys, nggak terasa juga ya kita udah ngobrol banyak banget hari ini, mulai dari K-pop, pop Indonesia, kolaborasi lintas genre, musik sebagai media perubahan, sampai kekuatan komunitas penggemar. Semoga obrolan kita hari ini bisa bikin kamu makin semangat dan terinspirasi ya buat terus mengeksplorasi genre dan musisi baru. Ingat, musik itu universal, gak ada batasnya, dan selalu bisa jadi teman setia di tiap suasana. Aku Rupitriana Mani pamit undur diri dulu. Jangan lupa untuk selalu dengerin radio ini ya, karena kita punya banyak banget program seru lainnya yang bisa nemenin hari-hari kamu. Jadi tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus nikmati musik kesayangan kamu. Sampai jumpa di siaran berikutnya. Selamat siang. Saat hancurku disayang, apalagi saat ku jadi juara.